165. Waktu yang sulit. Helmi sepulang dari makan malam langsung mengantar adiknya pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan Helmi hanya diam saja. Padahal awalnya Caca cukup cemas gara-gara dia membantu Chandra menyerahkan bunga. "Kak, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Caca cukup khawatir juga. "Baik-baik saja," jawab Helmi cuek. Caca mengembuskan napas yang panjang. Pasti tidak mudah bagi kakaknya untuk menerima kenyataan akan ada saingan yang setiap saat selalu bersama Ayunda. "Kak, tenang saja, aku pastikan Ayunda tidak akan naksir pada sopir tampan itu." "Tampan? Menurut kamu aku bagaimana? Apakah juga tampan?" Selah Helmi. Caca menahan tawa. Kakaknya yang selalu percaya diri memiliki pacar banyak tiba-tiba menanyakan tentang dirinya apakah tampan atau tidak. Tetapi Caca saat ini tidak berani meledek, sebab kondisi kakaknya sedang tidak stabil. Kalau wajah kakak tidak perlu dipertanyakan, sudah jelas ganteng lah. Lagian mana ada playboy dengan wajah jelek? Selah Caca sengaja melambungkan kakaknya biar sedikit memiliki keberanian tinggi. Dan benar saja, setelah pujian itu Helmi mulai sedikit tenang. Helmi segera mempercepat mobilnya. Setelah adiknya keluar dari mobil, dia segera menuju ke tempat tamannya yang memiliki sasana tinju. "Hey, bro! Lama sekali tidak main ke sini," sapa Vian. "Iya, aku sibuk bekerja," jawab Helmi. "Beruntung sekali kamu. Sekolah tidak pernah serius, tapi setelah lulus langsung bisa menjabat sebagai direktur," ucap Vian. "Direktur apanya? Aku baru wakil. Ayahku masih memegang kendali penuh. Aku juga masih dalam proses belajar." Selah Helmi merendah. "Sama saja, di keluarga kamu hanya kamu saja anak laki-laki yang pastinya akan menjadi penerus," ucap Vian. "Ya, nikmati saja deh prosesnya." Sudah lama kita tidak main. Bagaimana kalau kita olahraga malam sebentar?" tawar Helmi. "Aku carikan lawan main yang lain ya. Aku baru saja mandi dan malas mandi kalau berkeringat lagi," tolak Vian. "Aku nggak mau yang lain. Sama sekali tidak ada yang bisa menyeimbangi aku selain kamu," tolak Helmi mentah-mentah. Vian meringis. Demi teman akhirnya mau juga. "Tapi jangan terlalu serius ya. Aku nggak mau wajahku terluka, sebab nanti jam 9 aku mau kencan dengan pacarku," bujuk Vian. "Iya, tenang saja," jawab Helmi. Mereka berdua segera masuk ke dalam ring dan memakai pengaman. Setelah itu mulai pertandingan. Awalnya Helmi hanya ingin bermain-main aja untuk mengusir kejenuhan. Tetapi di tengah pertandingan dia mulai teringat akan Ayunda yang bersama Yusuf. Karena dirundung oleh amarah, akhirnya Helmi kalap dan mulai tidak sadarkan diri. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan Vian. Awalnya Vian masih bisa menangkis, tetapi lama-kelamaan mulai kewalahan. Cukup! Aku tidak mau nanti malam kencan dengan wajah yang bonyok," sergah Vian. Maafkan aku ya, Vian. Kamu baik-baik saja? Sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik. Aku tidak pernah melihat kamu yang galau begini, tanya Vian sangat penasaran. "Tidak apa-apa kok, mungkin aku hanya kelelahan saja," jawab Helmi. "Ayolah, aku sudah kenal dengan kamu sudah sejak lama.
Aku tahu kamu saat ini pasti tengah memikirkan sesuatu yang berat. Kau adalah Helmi. Jika hanya masalah sepele tidak akan mempengaruhimu. Bujuk Vian. Aku hanya takut jika aku cerita kamu hanya akan menertawakanku. Selah Helmi serius. Aku janji tidak akan tertawa. Jawab Vian mengangkat kedua jarinya. Helmi mulai bercerita mengenai Ayunda yang membuat dirinya hampir gila ini. Kamu sungguh mengenaskan. Aku kira dulu kamu menggoda adiknya Arjun hanya untuk memprovokasi Arjun dan Nesen. Tak taunya kamu malah jatuh cinta sungguhan. Gumam Vian. Kamu tahu sendiri kan? Sejak aku mengenal Ayunda, aku sama sekali tidak minat untuk bertemu dengan pacarku. Itu karena aku menyukai Ayunda sungguhan. Sejak awal aku memang tidak pernah punya pikiran untuk mempermainkan dia. Justru karena aku mencintainya makanya aku sangat hati-hati dan tidak asal mendekatinya. Ujar Helmi. Aku justru senang karena kamu akhirnya punya niatan untuk berhenti menjadi playboy. Aku memang lelaki nakal, tapi aku tidak pernah berani untuk mempermainkan perempuan, karena adikku, kakakku dan ibuku juga perempuan. Ucap Vian sembari merangkul pundak Helmi. Aku kira kamu akan menertawakan aku. Ujar Helmi merasa sedikit plong mencurahkan isi hatinya. Kamu jangan terlalu resah, karena kamu adalah lelaki dewasa. Saran aku sebaiknya kamu jangan mencari masalah dengan Yusuf. Jangan pernah menggunakan trik jahat karena itu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Jika kamu ingin cinta sejati, maka gunakan ketulusan. Kamu pepet terus Ayunda, beri dia perhatian dan usahakan untuk selalu ada saat dirinya butuh. Kelak ketika sudah ada kesempatan kamu nyatakan cinta, tak perlu menunggu dia dewasa, setidaknya kamu sudah memberi kode kalau kamu menantinya. Ucap Vian lembut. Ah, tidak sia-sia aku kemari, ternyata kamu bisa bijak juga. Kalau gitu kapan-kapan aku traktir kamu makan. Jawab Helmi tersenyum manis. Kamu dicari anak-anak tuh. Sudah lama kamu tidak ikut ke klub malam. Vian. Kamu sudah tahu sendiri bagaimana keluarga Arjun. Kalau ingin jadi bagian dari keluarga mereka mana boleh aku begitu lagi. Helmi serius. Ah iya benar juga. Berarti kalau gitu kamu harus siap meninggalkan kesenangan dunia dong. Canda Vian. Bagiku bersama Ayunda sudah merupakan kebahagiaan yang lebih dari apapun. Jawab Helmi tersenyum sambil membayangkan bagaimana pertemuan dia dengan Ayunda yang tercebur di kolam renang. Selesai beristirahat, Helmi memilih untuk pulang sebab Vian juga sudah ada janjian. Hal yang tak terduga terjadi, yaitu saat dirinya selesai mandi ada panggilan video call dari Ayunda. Saking semangatnya dia yang hanya masih memakai handuk sepinggang, langsung saja menekan tombol menerima. Ayunda sangat kaget sebab melihat Helmi yang telanjang setengah dada. Ah maaf sudah mengganggu. Kakak pakai baju sanagi? Pekik Ayunda. Ah ya. Jawab Helmi senyum-senyum sendiri. Tanpa mematikan ponsel, Helmi langsung memakai pakaian secepat mungkin. Setelah selesai, dia hanya tertawa melihat Ayunda yang menutup kedua matanya dengan tangan. Ayunda, kenapa kamu menutup matamu? Sapa Helmi tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Masa iya, aku harus membuka mata saat ada orang yang memakai pakaian? Sela Ayunda. Mau mengintip sama sekali, aku tidak merasa keberatan kok. Goda Helmi. Nanti malah aku yang rugi.
Sergah Ayunda merasa malu. Haha, kamu kenapa tumbenan telepon aku pakai video call? Rindukah karena aku tadi buru-buru pulang pergi? Tanya Helmi penasaran. Bukan, aku hanya mau minta tolong aja, kalau Kak Helmi mau. Sela Ayunda agak gugup. Tolong apa? Tanya Helmi. Ajarin aku nyetir mobil, ya. Pinta Ayunda. Astaga, Helmi hamur saja mimisan melihat betapa imutnya tingkah Ayunda. Bukannya sudah punya sopir tampan. Kenapa masih mau belajar menyetir mobil? Canda Helmi. Aku mau mandiri, tapi saat ini siapa lagi yang bisa aku mintain tolong untuk mengajariku? Kak Nesen dan Bang Arjun sudah tinggal jauh. Balas Ayunda. Aku pikir-pikir dulu ya, mengajarimu nyetir mobil adalah resiko yang besar, karena aku tahu pasti ayah bundamu tidak mengizinkan kan? Balas Helmi tak mau bertindak ceroboh, walau dia ingin membuat Ayunda